Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman para pemuda. Jumpa lagi dengan saya Ranggi Mardika. Kali ini saya ada di Padepokan Setiahati Tunas Muda Winongo Madiun. Kali ini saya dengan Bapak Pengasuh SH Winongo Tunas Muda Madiun dengan Bapak Agus Wiono Santoso, Sarjana Sosial. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Terima kasih Bapak, kami sudah diterima dengan baik untuk bisa wawancara dengan Bapak Pengasuh. Pertama Bapak bisa dijelaskan terkait profil dari Bapak Pengasuh? Jadi untuk profil, ya saya meneruskan apa yang menjadi beliau almarhum Bapak Pengasuh Persaudaraan Sejati Bapak Haji Raden Jimat Indoswari. Pada saat beliau menunaikan ibadah haji, kebetulan saya pun mendampingi beliau. Setelah selesai di dalam pelaksanaan ibadah haji, beliau pun akhirnya wafat di Tanah Suci. Dan sebelum beliau wafat, beliau pun menyampaikan kepada saya, yaitu berupa amanah. Nah, ini amanah itu beliau sampaikan yang terakhir kali, apabila kamu memberikan air kepada saudara-saudaramu ataupun yang lainnya, air itu harus bersih dan ikhlas. Dan janganlah kamu berikan air kepada saudara-saudaramu air yang kotor-kotor. Kebetulan saya sendiri itu putra dari beliau yang nomor 3. Nah, akhirnya begitu mendapat amanah, ya alhamdulillah sampai sekarang amanah beliau pun saya jalankan. Seperti itu. Ya, terima kasih Bapak. Jadi teman-teman, Bapak Agus Wiono Santoso ini adalah Ketua Umum sekaligus Bapak Pengasuh dari SH Winongo Tunas Muda Pusat Madiun. Selanjutnya Bapak bisa dijelaskan terkait sejarah singkat berdirinya SH Winongo Tunas Muda Madiun. Jadi kalau kita menjelaskan SH itu memang harus dari awal. Ya. Kita selalu menghormati, menghargai sang pendiri. Ya. Nah, ini dari awal sang pencipta pencaksilat dan pendiri Persaudaraan Setiahati, yaitu beliau almarhum Eyang Ki Ngabehi Surodiwiryo. Pada tahun 1869, adapun bulannya tidak diketahui, tepatnya pada hari Sabtu Pahing, Ki Ngabehi Surodiwiryo atau Mas Muhammad Masdan, nama kedua dilahirkan. Beliau keturunan dari Bupati Gresik, sedang nama ayahnya adalah Ki Ngabehi Suromiharjo. Dan pada waktu itu ayahnya bekerja sebagai mantri cacar di Mimbang, Lamongan, Jawa Timur, yang kemudian mempunyai 5 orang putra. Salah satu putra tertua adalah Ki Ngabehi Surodiwiryo atau Mas Muhammad Masdan. Jadi berdasarkan silsilah bahwa seluruh keluarga beliau ini masih keturunan dari Bathara Katong Ponorogo. Ya, beliau adalah bupati pertama. Nah, sedangkan Bathara Katong sendiri ini adalah putra dari Prabu Brawijaya, yaitu raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Kemudian tahun 1883 beliau berusia 14 tahun. Beliau tamat sekolah rakyat pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Setelah beliau tamat sekolah rakyat, akhirnya beliau ikut uwonya atau pakdinya yang bernama Mas Ngabehi Suromiharjo. Nah, selama beliau ikut uwonya atau pakdinya, karena beliau itu sangat mencintai budaya bangsa,
pada akhirnya beliau belajar dan memperdalam ilmu pencaksilat. Di samping itu, beliau pun memperdalam ilmu kerohanian. Secara kebetulan, uwonya atau pakdenya adalah seorang ahli kebatinan. Tahun 1884, beliau berusia 15 tahun. Kemudian beliau bekerja magang sebagai juru tulis pada kantor kontrolir di Jombang. 1 tahun magang di Jombang. Kemudian pada sore hari selepas bekerja, beliau pun dengan tekun memperdalam ilmu pencaksilat. Dan di samping itu pula, beliau pun memperdalam ilmu agama Islam. Beliau pernah masuk di salah satu pondok pesantren yang ada di Jombang. Tahun 1885, beliau berusia 16 tahun. Kemudian beserta chefnya pindah ke Bandung, Jawa Barat. Selama 1 tahun berada di Bandung, beliau bekerja pada bidang pekerjaan yang sama. Kemudian pada sore hari, beliau pun memperdalam ilmu pencaksilat yang berasal dari Jawa Barat. Dan beliau belajar kepada para pendekar-pendekar yang sangat terkenal dari Priangan. Sehingga pada akhirnya beliau pun menguasai seperti Cimandi, Cikalong, Ciampea, Cibaduyut, Cimalaya, Cipetir, dan Sumedang. Tahun 1886, beliau berusia 17 tahun. Kembali beserta chefnya pindah ke Jakarta. Jakarta dulu bernama Batavia atau Betawi. Selama 1 tahun berada di Jakarta, beliau pun menambah pengetahuan ilmu pencaksilat yang berasal dari Betawi. Beliau belajar kepada para pendekar-pendekar yang sangat terkenal dari Betawi. Sehingga pada akhirnya beliau pun menguasai seperti Betawen, Kuitang, Monyetang, dan permainan toyak. Tahun 1887, beliau berusia 18 tahun. Kembali beserta chefnya pindah ke Bengkulu. Setengah tahun berada di Bengkulu. Namun dalam waktu yang sangat singkat pun, beliau tetap memperdalam ilmu pencaksilat yang berasal dari Bengkulu. Akan tetapi, sayang sekali, ilmu-ilmu pencaksilat yang berasal dari Bengkulu ini ternyata ada kemiripannya. Kadang menyerupai, kadang pun tidak. Terutama ilmu pencaksilat yang berasal dari Jawa Barat ataupun Priangan. Hingga tahun 1887, dalam hal ini pertengahan, beliau pun ikut chef kontrolir. Kemudian pindah ke Padang, Sumatera Barat. Selama berada di Padang kurang lebih 10 tahun. Dengan waktu yang singkat, yang sangat lama inilah, akhirnya beliau pun tetap menambah pengetahuan ilmu pencaksilat yang berasal dari Sumatera Barat. Dan perlu diketahui bahwa selama berada di Padang, beliau mendapatkan 2 orang guru yang sangat terkenal. Adapun guru yang pertama bernama Datuk Raju Batuwo. Dari sang guru inilah akhirnya beliau pun menguasai seperti Fort Tekok, Sterak, Linto, Alang, Aranglawas, Padang Panjang, Serante, Ale, Sepai Minangkabau, dan bungkusan dari Teluk Bayur. Setelah beliau menguasai ilmu tersebut, sebagai ucapan terima kasih terhadap sang guru, beliau pun mempersembahkan pisunsun.
Adapun persembahan pisunsun adalah berupa pakaian hitam lengkap. Sebenarnya sang guru Datuk Rajo Batuwo tidak mau menerima persembahan pisunsun. Bukan berarti beliau tidak menamatkan ajarannya, karena saking cintanya sang guru terhadap beliau. Dan pada akhirnya persembahan pisunsun tersebut diterima oleh sang guru. Tahun 1897 beliau berusia 28 tahun dan pada akhirnya beliau pun jatuh cinta kepada seorang gadis yang berasal dari Padang. Kebetulan gadis itu adalah putri dari seorang ahli kebatinan yang berdasarkan agama Islam atau tasawuf. Lamaran beliau diterima, akan tetapi sang gadis pujaan minta bebana, di mana beliau harus dapat menjawab isi bebana tersebut. Adapun isi bebana sebagai berikut. Siapakah sesungguhnya Masdan atau Mas Muhammad Masdan, yaitu nama kecil daripada Ki Ngabeni Surodiwiryo, dan siapakah sesungguhnya saya ini atau sang gadis pujaan tersebut. Karena berdasarkan pemikiran beliau tidak dapat menjawab isi bebana, maka beliau merasa malu dan jengkel. Sebab bebana tersebut diucapkan di depan orang tua sang gadis pujaannya. Hingga pada akhirnya beliau pun berguru kepada seorang ahli kebatinan pula. Nah, disinilah beliau mendapatkan guru yang kedua. Adapun guru yang kedua ini adalah seorang punggawa besar yang berasal dari kerajaan Bali yang oleh pemerintahan kolonial Belanda kemudian dibuang ke Padang, Sumatera Barat. Adapun nama guru yang kedua adalah Nyoman Ide Gempol atau sangat dikenal dengan nama Raja Kenanga Mangga Tengah. Nah, kalau ingat nama Raja Kenanga Mangga Tengah, berarti ingat yaitu Kenanga dan Tengah, di mana Kenanga ini mirip sekali dengan Desa Winongo pada saat itu. Tengah dapat diartikan Madya atau Madiun. Nah, inilah suatu petunjuk ilahi bahwa nantinya di Winongo Madiun ini akan ada perguruan pencaksilat. Maka setelah beliau menerima ajarannya, beliau pun mengamalkan ajaran tersebut dengan melalui wirid selama 7 bulan. Beliau tidak hanya wirid saja, beliau pun memadukan atau menggabungkan ilmu-ilmu yang beliau peroleh sebelumnya, baik ilmu yang berasal dari tanah Jawa, ilmu yang berasal dari Jawa Barat, ilmu yang berasal dari Jakarta atau Betawi, ilmu yang berasal dari Bengkulu, maupun ilmu yang berasal dari sang guru Datuk Rajo Batuwo, yang mana nantinya akan dinikmati oleh saudara-saudara Esa. Dan pada akhirnya menjadilah ilmu persaudaraan setia hati dengan moto gerak lahir luluh dengan gerak batin, sedangkan gerak batin tercermin oleh gerak lahir. Maka setelah dijawab menggunakan yang nantinya menjadi ilmu persaudaraan setia hati, terjawablah apa yang menjadi bebana sang gadis pujaan tersebut. Sehingga pada akhirnya beliau pun menikah dengan sang gadis pujaan. Tahun 1898, di mana guru beliau yang kedua, Nyoman Ide Gempol atau Raja Kenanga Mangga Tengah, maka oleh pemerintahan kolonial Belanda diizinkan untuk pulang ke Bali. Kemudian pada tahun yang sama, sebelum beliau beserta istrinya meninggalkan Padang, kemudian menuju Jakarta, beliau beserta istrinya menyempatkan diri untuk singgah di tempat adiknya yang berada di Aceh. Nah, selama beliau berada di Aceh, beliau pun tidak tinggal diam. Beliau tetap menambah pengetahuan ilmu pencaksilat yang berasal dari Aceh. Dan perlu diketahui bahwa selama berada di Aceh, beliau pun mendapatkan guru yang sangat terkenal. Adapun guru yang sangat terkenal yang berasal dari Aceh bernama Tengku Ahmad Mulya Brahim. Dari sang guru ini akhirnya beliau pun menguasai seperti
permainan bince dan permainan kucingan. Kemudian tahun 1900 maka beliau beserta istrinya meninggalkan Aceh, kemudian menuju Jakarta atau Betawi. Dan selama berada di Jakarta ataupun Betawi, beliau bekerja sebagai masinis yang menjalankan stombol pada jawatan kereta api pemerintahan kolonial Belanda. Nah, ini adalah merupakan peristiwa yang sangat bersejarah, bahwasanya tepat pada tanggal 10 Muharram atau 10 Suro tahun 1321 Hijriah atau tahun 1903 Masehi, maka beliau mendirikan persaudaraan yang untuk pertama kali persaudaraan diberi nama Sedulur Tunggal Kecer atau STK, dengan nama pencaksilatnya adalah Joyo Gendilo. Nah, kemudian tahun 1917, di mana nama persaudaraan Sedulur Tunggal Kecer atau nama pencaksilatnya Joyo Gendilo Cipto Mulyo, maka oleh beliau diganti dengan Setia Hati hingga sampai saat ini. Karena beliau pertama kali mendirikan persaudaraan pada hari Jumat Legi, yaitu saya sampaikan tadi, tanggal 10 Muharram 1321 Hijrah atau 1903 Masehi, maka pada hari Jumat Legi pula pukul 14 atau 2 siang pada akhirnya beliau pun wafat. Dan sebelum beliau wafat, beliau pun meninggalkan 3 pesan. Di antaranya pesan yang pertama, ini perlu diketahui oleh semua, ya mungkin dalam hal ini cucu-cucu Eyang Esa manapun, apabila saya berpulang ke Rahmatullah, agar saudara-saudara Esa tetap bersatu hati, tetap hidup guyub rukun lahir maupun batin. Nah, ini perlu dimengerti oleh generasi Esa sekarang, agar semua saudara-saudara Esa mau memberikan maaf kepada diri saya. Kemudian pesan yang kedua, agar jenazahku nanti dimakamkan di pemakaman Winongo Madiun. Setelah jenazah dimandikan nanti, agar dibacakan surat Al-Fatihah dan surat Al-Qadar. Kemudian pesan ketiga, saya titip ibumu, dalam arti istri beliau pada waktu, yaitu Eyang Putri yang sudah itu. Nah, oleh saudara-saudara Esa pada waktu itu dianggap sebagaimana ibu kandung sendiri. Dan pada akhirnya istri beliau pun wafat, yaitu pada hari Minggu Wage, tanggal 6 April tahun 1969. Adapun istri beliau dimakamkan di pemakaman Winongo Madiun berdampingan dengan beliau almarhum Ki Ngabei Surodiwiryo. Demikianlah riwayat hidup singkat sang pencipta pencaksilat dan pendiri Persaudaraan Sejati. Dan apabila riwayat hidup ini kita jabarkan secara detail, ini tidak cukup makan waktu 2 jam. Nah, mungkin itulah cikal bakalnya. Terima kasih Bapak, tadi sudah dijelaskan mengenai cikal bakal berdirinya Setia Hati. Jadi dimulai dari Ki Ngabei Surodiwiryo menempuh dan mencari ilmu di seluruh penjuru Nusantara, dan akhirnya beliau mendirikan persaudaraan Setia Hati bertepatan dengan 10 Muharram. Yang pertama dikenal adalah Sedulur Tunggal Kecer atau STK dengan pencaknya Joyo Gendilo. Dan selanjutnya Bapak, apa saja pesan yang dapat diambil dari tokoh-tokoh pendiri Setia Hati ini untuk diimplementasikan kepada pemuda sekarang? Jadi begini, kalau dulu pencaksilat itu menjadi handalan kita, karena ini pencaksilat ini asli dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sewaktu zaman Eyang Suro itu, pada waktu itu adalah zaman penjajah atau kolonial Belanda, dan pada waktu itu untuk memerangi kolonial Belanda. Nah, kalau saat ini
karena tidak ada penjajah lagi, berarti Esa ini untuk memerangi hawa nafsu diri sendiri. Nah, itu yang paling utama. Jadi ini terutama bagi generasi muda, generasi yang mewarisi ajaran ini, tolong ajaran Esa ini agar tetap diamalkan. Ya, sekalipun ini dari beliau almarhum Bapak Pengasuh, Bapak Haji Raden Jimat Indro Suwarno, sekalipun kita ini belajar ilmu Esa, sekalipun kita mengerti, memahami, akan tetapi menyimpang di dalam ajarannya ini akan hancur. Terlebih sama sekali tidak diamalkan, dengan sendirinya akan punah. Nah, kita semua sebagai generasi ini berkewajiban untuk melestarikan, karena ini warisan dari nenek moyang kita. Nah, itulah. Maka bagi saudara yang generasi muda ini, dari manapun apa bentuknya nama Esa, itu adalah peninggalan dari Eyang Ki Ngabei Surodiro. Mari kita satukan, janganlah kita bercerai-berai. Dalam arti kita ini diwajibkan di dunia ini adalah keguyup rukunan, sehingga kita menjadi manusia yang bersosial mulia. Nah, sehingga budaya dalam hal ini, utamanya ilmu pencaksilat ini akan mendunia. Karena ya kita sendiri bisa mempertahankan dan mengambil hikmah dari pada Eyang Ki Ngabei Surodiro. Terima kasih, Pak. Jadi sejarah adalah sebagai guru atau suri tauladan untuk kehidupan di masa mendatang. Terutama bagi kita generasi muda, tidak peduli Esa apa saja, kita semua satu. Jadi kita semua harus guyub rukun. Jadi poinnya kita harus memajukan budaya pencak silat. Kita harus bersatu. Terus terkait isu yang sekarang ini, Bapak, terkait maraknya berita hoax, berita tidak benar, berita bohong, apa yang pesan Bapak untuk generasi muda untuk bisa menangkal hal tersebut? Jadi begini, ini sudah kita sampaikan ke saudara-saudara, jangan pernah percaya pada berita hoax yang tidak jelas, terutama dalam ini adalah di dalam medsos. Nah, kalau memang itu belum jelas, silakan langsung ke pusat. Nah, ini yang berita yang paling benar, itu saja. Jadi intinya agar bisa menangkal berita hoax, carilah sumber yang jelas dahulu. Tanyakan, kumpulkan literasinya terlebih dahulu, baru kita menyimpulkan. Yang terakhir, Bapak, apa pesan Bapak untuk kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 ini? Monggo. Baik. Ini negara ini ada di pundak saudara-saudara, terutama generasi penerus. Kalau kita mengikuti jejak beliau almarhum Bapak Pengasuh, dulu itu Bapak itu adalah seorang pejuang angkatan marinir dan pernah ditawan oleh Belanda sehingga dibebaskan kembali. Nah, dari perjalanan beliau sewaktu muda, akhirnya beliau itu menjadi ikut membela negara, walaupun tidak banyak semangat, akan tetapi untuk saat ini kita harapkan saudara, bagaimana bisa mengisi kemerdekaan. Karena kita adanya budaya pencaksilat, bagaimana kita bisa mempertahankan, terutama ke depannya nanti untuk mencetak prestasi. Tapi sebelum prestasi, kita harus guyub dulu. Betul. Nah, itu yang kami tahu. Terima kasih Bapak. Tadi pesan dari Bapak Agus Wiono Santoso adalah kita sebagai generasi muda harus fokus kepada prestasi dan kebaikan untuk semua. Jadi poinnya ke depan untuk kita generasi muda, kita sebagai tongkat estafet, kita harus bertindak konstruktif atau membangun, Bapak, dan tidak bertindak destruktif atau merusak. Terima kasih atas wawancaranya Bapak Pengasuh. Terima kasih kepada penonton semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih Bapak. Sekarang saya sedang ada di makam Eyang Ki Ngabei Surodiro.
yang namanya sudah menjadi karismatik di segala penjuru negeri, terutama aliran pencak Setia-hati. Setia-hati ini didirikan oleh Eyang Suro bertepatan pada 10 Muharram atau 10 Suro, dengan namanya adalah Sedulur Tunggal Kecer atau STK, dengan pencaknya Joyo Gendilo Cipto Mulyo Langen Mardiharjo. Disinilah makam Eyang King Abiyusro Diwiryo bersama Ibu Sari Jati, ibu istri dari Eyang King Abiyusro Diwiryo. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pengasuh, Eyang Suro meninggalkan 3 pesan. Pesan yang pertama, agar semua aliran Setia-hati bersatu hati, rukun, dan damai. Yang kedua, supaya nanti setelah dikebumikan, Eyang Suro menitip pesan untuk menjaga Ibu Sariati atau ibu istri dari Eyang Suro. Yang ketiga adalah supaya dibacakan yang pertama surat Al-Fatihah, yang kedua surat Lailatul Qadar, yang ketiga adalah Yasin ayat ke-58, yaitu Salamun Qaulam mir Rabbir Rahim. Disinilah Eyang Suro terakhir pada tahun 1944 Eyang Suro dimakamkan di Desa Winongo. Dan beginilah kondisi makam Eyang Suro sekarang. Semoga generasi muda bisa mencontoh apa yang Eyang Suro lakukan di masa mudanya, berjuang, mencari ilmu, dan tetap bersatu damai, memayu hayuning bawono.